Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Rahmadita Fajri Indra, peserta Lomba Ceramah Nasional tahun 2025. Sebelum kita mulai, Ana ingin memberikan renungan terlebih dahulu. Pernahkah teman-teman terpikirkan bahwa Allah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, yaitu dengan nikmat kesehatan, waktu, dan bisa makan sebanyak tiga kali dalam sehari. Banyak sekali saudara-saudara kita, apalagi terutama di Sumatera, memiliki gangguan yaitu kekurangan makanan, kelaparan, dan ada yang sampai meninggal. Nah, dari renungan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ceramah kita itu berjudul yaitu mensyukuri nikmat dengan menuntut ilmu. Jadi yang pertama, apa aja menuntut ilmu, bentuk syukur kita kepada Allah yaitu dengan menuntut ilmu. Yang pertama bentuk syukur kita adalah menggunakan nikmat akal dan waktu. Dalam surat At-Takasur ayat 8 yang berbunyi, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Apa itu nikmat? Nikmat itu yaitu harta tubuh kita. Segala yang kita miliki itu akan ditanya oleh Allah. Bagaimana maksud menggunakan nikmat akal dan waktu? Akal dan waktu itu adalah kita menggunakan akal kita itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan waktu itu kita menggunakan waktu yang Allah berikan itu dalam hal-hal yang bermanfaat. Misalnya kita membaca Al-Quran, berzikir, menuntut ilmu, dan membantu orang tua juga adalah bentuk mensyukuri nikmat kita kepada Allah. Yaitu nikmat akal itu adalah memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, sedangkan waktu adalah memanfaatkan waktu dalam hal-hal yang produktif atau hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat, yaitu dengan ilmu. Ilmu itu adalah cahaya yang menuntut amal kita. Jadi misalnya kalau teman-teman tidak memiliki ilmu, maka kita mudah dibodohi oleh dibodohi oleh orang lain. Tapi dengan ilmu kita akan diangkat derajat kita dan akan Allah doakan terhadap keberkahan yang ilmu yang kita pelajari. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 yaitu afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui kebenaran sama dengan orang yang buta? Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Misalnya, kalau kita melakukan sholat tapi kita tidak tahu bagaimana tahapan sholat yang benar, maka sholat kita tidak diterima. Tapi kalau kita sholat dengan mengetahui bagaimana tahapan sholat, maka sholat kita diterima. Jadi ilmu itu sangat penting sekali dalam segala aspek hidup kita, yaitu dalam ibadah atau bermuamalah kepada manusia. Kemudian hubungan tadi adalah ilmu. Hubungan yang ketiga adalah ilmu juga mengajari syukur yang benar, yaitu dengan kita berilmu kita dapat mengetahui bagaimana bersyukur dengan benar. Jadi syukur itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama syukur di hati, kemudian di lisan, kemudian yang ketiga adalah dengan perbuatan. Bagaimana bentuk syukur kita? Misalnya Allah memberikan kita dapat makan selama 3 kali sehari. Maka kita mengakui nikmat Allah itu di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga perbuatan. Bentuk syukur kita dengan perbuatan itu apa teman-teman? Yaitu taat dan patuh dalam apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kemudian dalil yang menjelaskan tersebut adalah surat As-Saba ayat 13.
i'malu ala Daud syukra, beramallah wahai keluarga Daud sebagai wujud syukur. Surat As-Saba ayat 13. Perhatikanlah bahwa Allah memulai ayat ini dengan beramallah, jadi kalau kita ingin beramal maka kita perlu ilmu. Tanpa ilmu kita tidak tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang keempat, ilmu itu adalah jalan memudahkan kita dalam syurga. Ada hadis yang sering kita sekali dengar, yaitu yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menuntut jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu yang kita gunakan untuk mengetahui Allah, bagaimana kita bermuamalah kepada manusia dan makhluk-makhluk yang ada di dunia, yang ada di muka bumi ini, dan bagaimana cara beradab kita terhadap kepada orang tua, kepada teman kita, dan segala makhluk yang ada. Jadi semuanya itu ada, sungguh sangat lengkap yang ada dijelaskan Allah di Al-Qur'annya. Jadi tinggal kita menuntut ilmu untuk supaya bagaimana bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kita. Yang kelima, yaitu ilmu itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah, semakin rendah hati. Contohnya seperti padi. Kalau padi ini semakin banyak isinya, semakin merunduk. Seperti itulah bagaimana kita kepada Allah. Semakin banyak ilmu yang kita kuasai, bahwa semakin menyadari bahwa ilmu yang kita pelajari itu sedikit, sedangkan ilmu Allah itu sangat besar. Kemudian dalam Al-Quran yaitu innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Itu sungguh orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Jadi dengan ilmu itu kita sadar bahwa kita kecil dan Allah Maha Besar. Dan bentuk syukur kita dan penghambaan kita hanya kepada Allah. Kita tutup dengan membaca taufik. Assalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman.